Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wattaba'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan di dunia ini sebagai darus syaqa, darul bala, tempat bagi kita sekalian manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tempat bagi kita untuk beristirahat, apalagi kita jadikan ia sebagai tempat untuk bertetap. Maka barang siapa yang mengetahui hakikat kehidupan dunia, maka hatinya akan ridha dan dia akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan hati yang tenang, tabah, dan tentunya pasti dia akan menjalani kehidupan di dunia ini dengan bahagia. Maka yakinlah wahai saudaraku seiman, bahwasanya kita pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menyangka bahwasanya kita akan masuk ke dalam surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya sebagaimana kata sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Kecuali kalau kita sudah menjalani berbagai ujian dan rintangan yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang musibah tersebut atau ujian tersebut kita tidak mampu untuk menghadapinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun habibi fillah, ketahuilah bahwasanya ujian ataupun musibah ini tidaklah datang begitu saja. Allah Subhanahu wa taala menitipkan berbagai hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik. Apabila kita ketahui hikmah-hikmah tersebut, maka perkara ini, musibah-musibah ini akan terasa mudah bagi kita untuk menghadapinya, karena kita tahu apa hikmah dari dibalik itu semua. Kita sadar bahwasanya apa yang menimpa kita di dunia ini, baik itu yang baik di mata manusia ataupun itu buruk, itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengambil sebuah tema ataupun judul pada kesempatan kali ini ialah 12 hikmah dari musibah. Semoga dengan mengetahui hikmah-hikmah di balik ini semuanya, di balik musibah ini semuanya, kita mampu menghadapi musibah yang menimpa kita, terutama pada keadaan yang sekarang ini. Dunia sedang digegerkan oleh suatu pandemi yang dinamakan dengan COVID-19. Oleh karena itu, marilah kita mengenal apa hikmah-hikmah tersebut, insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang pertama yang dapat kita petik daripada musibah-musibah ini ialah tahqiqul ubudiyyati lillahi rabbil alamin, yaitu merealisasikan penghambaan, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Yaitu dapat kita mendapati banyak daripada manusia di dunia ini yang mengaku sebagai hamba Allah, akan tetapi pada hakikatnya dia bukanlah hamba Allah, namun dia tidak lain dan tidak bukan adalah hamba daripada hawa nafsunya. Maka ketika Allah uji dia, maka kelihatan barulah kentara siapa
dia yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin." Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah yaitu dengan berada di tepi. Apa yang dimaksud dengan berada di tepi? Yaitu dia menyembah Allah tidak dengan keyakinan yang mantap, namun masih ada keraguan di dalam hatinya. Wa fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Apabila ia mendapatkan suatu kebajikan, maka ia akan tetap dalam keadaannya yang seperti itu. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Maka apabila ia ditimpa suatu musibah ataupun bencana, ia kembali berbalik ke belakang. Yaitu bagaimana? Ia kembali kepada kekafirannya. Khasirat dunya wal akhirah. Maka rugilah ia di dunia dan di akhirat. Wa dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Adapun hikmah yang kedua yang dapat kita petik daripada musibah ini ialah tamkinul abdi fil ardh, yaitu sebagai cara Allah untuk mengkokohkan hamba Allah di muka bumi ini. Suatu ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, apakah yang lebih utama di dunia ini? Apakah pengkokohan atau ujian ataukah kesabaran?" Maka Imam Syafi'i pun menjawab, "At-tamkin darajatul anbiya." Pengkokohan itu adalah derajatnya para nabi. Dan pengkokohan ini tidak akan didapatkan kecuali sudah melalui ujian. Maka apabila ia diuji, ia bersabar. Dan apabila ia bersabar, maka ia akan dikokohkan di atas muka bumi Allah. Saudaraku seiman dan setanah air yang dirahmati Allah, adapun hikmah yang ketiga dari musibah-musibah ini ialah kafaratun lidzunub, sebagai pengkafarah bagi dosa-dosa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah." Azab ataupun bala ataupun ujian ataupun musibah akan senantiasa menimpa seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah, baik dalam dirinya atau anak-anaknya ataupun hartanya, sehingga ia menemui Allah dengan berbagai kesalahan-kesalahan yang kecil. Diriwayatkan juga oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan hukumannya atas dosa-dosanya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki suatu keburukan bagi seorang hamba, maka Allah akan menahan azabnya, menahan hukumannya atas dosa-dosa yang ia lakukan, sampai hamba tersebut akan memenuhi azab dan hukumannya di akhirat kelak. Oleh karena itu saudaraku seiman, janganlah sekali-kali kita mengira bahwasanya apa-apa yang menimpa kita, baik itu berupa musibah, bencana, itu adalah keburukan bagi kita. Namun sebaliknya, ketahuilah itu adalah kasih sayang Allah, untuk cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Saudaraku seiman, adapun hikmah yang keempat yang dapat kita petik daripada musibah ini ialah husulul ajri wa rif'atud darajat, yaitu cara untuk kita mendapatkan pahala dan meninggikan derajat. Maka saudaraku, apabila kita melihat ada saudara kita yang ditimpa musibah, janganlah selalu kita mengira bahwasanya itu adalah akibat daripada dosa-dosa yang ia lakukan. Belum tentu, akan tapi bisa jadi Allah ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi daripada kita. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajatan aw hatta anhu khati'atan." Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari sesuatu yang berupa kesusahan ataupun lebih daripada itu, kecuali Allah akan mengangkatnya satu derajat atau Allah akan menghapus daripadanya satu kesalahan ataupun maksiat. Saudaraku seiman dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah yang kelima yang dapat kita petik daripada musibah dan ujian ini ialah darsun
min durusi at-tauhid wal iman wat tawakkul. Bahwasanya musibah ini adalah sebagai salah satu pelajaran ketauhidan, keimanan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini menunjukkan kepada kita siapa hakikat diri kita yang sebenarnya. Bahwasanya kita ini hanyalah hamba Allah yang lemah. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan yang kita miliki kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, lalu kita pun bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Kita pun berlindung kepada Allah dengan sebenar-benarnya berlindung. Ketika itu jatuhlah pangkat ujub, sifat berbangga diri, serta kelalaian. Dan kita sadar bahwasanya kita ini hanyalah hamba Allah yang fakir, yang berlindung kepada Allah yang maha kaya. Kita ini hanyalah hamba Allah yang lemah, yang berlindung kepada Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalaulah tidak karena Allah mengobati hambanya dengan obat-obat yang berupa musibah dan bencana, maka pastilah mereka sudah berbuat aniaya, berbuat melampaui batas, serta mereka telah bertindak semena-mena. Oleh karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, apabila Allah menghendaki suatu kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memberinya suatu penawar berupa musibah, bencana, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keadaannya. Memang pahit, karena memang tabiat daripada obat itu adalah pahit. Namun dengannya hamba itu mampu mengeluarkan, memuntahkan segala penyakit yang ada dalam hatinya, sehingga ketika Allah sudah membersihkannya dari dosa-dosa, Allah sudah mendidiknya, maka Allah pantaskan ia untuk suatu derajat tertinggi di dunia ini, yaitu ibadatullah, beribadah kepada Allah, tentunya dengan ganjaran yang tertinggi pula di akhirat, yaitu ru'yatullah wa qurbu, melihat Allah dan berdekatan dengan sisinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, adapun hikmah yang keenam yang dapat kita petik daripada musibah dan bala ini ialah liikhraji al-ujub minan nufus wa yaj'aluha aqraba ila Allah ta'ala, yaitu untuk mengeluarkan sifat ujub daripada diri-diri manusia dan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-25, "Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum." Ingatlah kamu ketika masa perang Hunain. Ketika itu kamu merasa congkak dengan banyaknya jumlah kamu. Diriwayatkan oleh Yunus bin Bukair dalam Ziyaratul Maghazi dari Ar-Rabi' bin Anas bahwasanya berkata seorang lelaki pada masa perang Hunain, "Lan naglibal yawma min qillah." Kita tidak akan dikalahkan hari ini dengan jumlah yang sedikit. Maka perkataan itu terasa berat bagi Rasulullah SAW. Maka terjadilah kekalahan itu. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu hikmah yang Allah kehendaki yaitu Allah merasakan kaum mukminin kepahitan dari kekalahan terlebih dahulu, di samping banyaknya jumlah mereka, kekuatan senjata yang mereka miliki, serta persiapan mereka untuk apa? Untuk menundukkan kepala-kepala yang didongakkan dengan pembebasan yang mereka dapatkan. Untuk apa? Dan mereka tidak memasuki negeri-negeri yang Allah buka sebagaimana Rasulullah SAW memasuki kota suci, yaitu dengan menundukkan kepalanya sampai-sampai keningnya hampir mengenai palananya, agar sebagai bentuk ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, adapun hikmah yang ketujuh yang dapat kita petik daripada musibah dan bala ini ialah li'izhari haqa'iqin nas wa ma'adilihim, yaitu untuk menunjukkan hakikat jati diri manusia yang sebenarnya serta tingkatan-tingkatan mereka. Berkata Fudail bin Iyad, "An-nasu madamu fi 'afiyatin masturun, fa idza nazala bihim bala saru ila haqa'iqihim,
fasaral mu'minu ila imanihi wa saral munafiqu ila nifaqihi. Manusia itu akan senantiasa hakikatnya tersembunyi selama mereka masih berada dalam kesejahteraan. Maka apabila turun kepada mereka suatu bala ataupun bencana, kembalilah mereka kepada hakikat jati diri mereka yang sebenarnya. Maka yang beriman kembali kepada imannya, dan yang munafik terdedahlah pula kenifakannya. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Dalail dari Abi Salamah berkata, banyak manusia diuji, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika itu datang manusia menuju Sayyidina Abu Bakar. Mereka menceritakan cerita ataupun yang disampaikan Rasulullah dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, "Asyhadu annahu shadiq." Saya bersaksi bahwasanya apa yang disampaikan Rasulullah tersebut adalah suatu kebenaran. Lalu mereka pun bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu juga percaya bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi Syam dalam satu malam kemudian kembali ke Mekah?" Maka Sayyidina Abu Bakar pun menjawab, "Bahkan saya percaya lebih daripada itu. Saya percaya kepada kabar langit." Maka dengan itu Sayyidina Abu Bakar pun diberi gelar As-Siddiq, yaitu yang membenarkan. Saudaraku seiman, adapun hikmah yang ke-8 yang dapat kita petik daripada musibah dan bencana ini ialah tarbiyatun lil insan wa li'a'dadi, yaitu sebagai pendidikan yang Allah berikan kepada manusia serta sebagai cara Allah untuk menyiapkan mereka. Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupan yang keras yang disusupi berbagai kesulitan dan kesusahan semenjak kecilnya. Untuk apa? Untuk supaya Allah menyiapkan nabi akan urgensi besar yang menunggunya, yaitu risalah kenabian yang tidak mungkin dipikul oleh orang-orang kecuali orang-orang yang kuat yang telah melalui berbagai kesulitan. Lalu mereka pun bersabar menghadapi kesulitan tersebut. Telah melalui berbagai musibah, lalu mereka bersabar atas musibah yang menimpa mereka. Rasulullah SAW dilahirkan sebagai seorang yatim tanpa ayah. Lalu tidak lama kemudian sang ibunda pun menyusul. Maka Allah seakan-akan mengingatkan Rasulullah dalam firman-Nya, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah dia telah mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu ia memberikanmu perlindungan? Maka seakan-akan Allah ingin menyiapkan Rasul akan suatu tanggung jawab. Kemudian Allah memberikan Rasulullah berbagai kesulitan semenjak kecilnya. Saudaraku seiman, adapun hikmah yang ke-9 yang dapat kita petik daripada musibah dan bala ini ialah liyumayyizal insan baina asdiqaihi al-haqiqiyyin wa asdiqail maslahah, agar supaya manusia bisa membedakan mana teman yang sejati dan mana teman-teman maslahah. Maka benarlah seorang penyair Arab berkata, "Jazallahu syada'ida kullal khair wa in kanat tu'assisuni bidhiqi wa ma syukri laha illa li'anni araftu biha aduwi min sadiqi." Saya berterima kasih kepada berbagai kesusahan yang menimpa saya, walaupun dia menyusahkan saya dengan berbagai kesempitan. Akan tetapi terima kasihku ini tidak lain dan tidak bukan karena dengannya saya bisa mengetahui mana musuh dan mana teman. Adapun hikmah yang ke-10 yang dapat kita petik daripada musibah dan bala ini ialah tazkiratan lidhunub linatuba minha, sebagai pengingat kita akan dosa-dosa yang telah kita lakukan supaya kita bertaubat daripada dosa-dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa-apa yang menimpamu dari keburukan itu adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa-apa yang menimpamu dari berbagai musibah ataupun ujian, bencana, itu adalah akibat dari perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah telah memaafkan
banyak dari kesalahan-kesalahan tersebut. Oleh karena itu saudaraku seiman dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah ini, wabah ini adalah kesempatan, momen yang tepat bagi kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya azab yang lebih besar, yaitu di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un." Kami akan merasakan kepada mereka azab yang lebih ringan, yang lebih dekat sebelum datangnya azab yang lebih besar, agar supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Yang dimaksudkan dengan azabul adna di sini ialah kesusahan-kesusahan dunia atau apapun yang menimpa manusia yang berupa kemalangan, keburukan, musibah. Kalaulah kehidupan ini berjalan dengan datar begitu saja, maka pastilah manusia sudah sampai kepada tingkat keangkuhan, kesombongan. Ia merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah merasakan kepada hambanya berbagai kesulitan, kesusahan agar supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Saudaraku seiman, adapun hikmah yang 11 sebelum terakhir, yaitu ialah tazkiratan bi fadli ni'matillah taala bil sihhati wal afiyah, yaitu sebagai pengingat bagi kita akan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa kesehatan ataupun kesejahteraan. Musibah ini menjelaskan kepada kita dengan sebaik-baiknya penjelasan akan arti dari kesehatan, arti kesejahteraan, arti kebugaran yang selama ini bertahun-tahun kita nikmati, namun kita belum mensyukurinya, kita belum menghargainya sepatutnya, atau belum kita rasakan kenikmatannya. Oleh karena itu musibah ini mengingatkan kita akan Sang Mun'im beserta dengan nikmat-nikmatnya, sehingga diharapkan kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah yang ke-12 yang dapat kita petik daripada musibah ini ialah al-musibatu taj'aluna nashtaqu lil jannah. Musibah ini menjadikan kita rindu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, kita tidak akan merindukan surga sebelum kita rasakan pahitnya kehidupan di dunia. Bagaimana kita merindukan surga kalau kita merasa aman, nyaman dan tentram di dunia ini? Dan ketahuilah saudaraku bahwasanya Allah tidak mungkin mengazab atau menghukum kita tanpa sebab atau hikmah yang ada di balik itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima." Allah tidak mungkin menghukummu, mengazabmu kalau kamu bersyukur, kalau kamu beriman. Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ceramah singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.